Ya, selamat sore pemirsa. Anda bersama serial pembahasan riset Indonesia yang masih terus hadir menemani Anda dengan suguhan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran dari saya untuk memperbaiki Indonesia, yang insya Allah akan tayang nanti paling cepat. Ya, episode terakhirnya adalah pas pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, nanti pada hari Ahad 20 Oktober 2024. Tapi ada kemungkinan diperpanjang sampai akhir Oktober 2024, dan ada lagi kemungkinan diperpanjang sampai tanggal 10 November 2024 pas peringatan Hari Pahlawan ke-79. Nah pemirsa, kali ini kita bicara tentang narasi ini selalu terdengar di telinga kita semenjak 7 tahun terakhir ini, terutama pasca pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2017 yang kental akan nuansa-nuansa keislamannya. Orang banyak yang mengatakan, wah ini politisasi Islam, ya, wah ini orang bawa-bawa agama. Jangan kau bawa-bawa agama ke politik. Jangan kau politisir Islam. Kita di sini nasional semua dan sebagainya. Begini teman-teman ya, apalagi saya mohon maaf, harusnya calon gubernur Jakarta nomor 3 yang saya dukung, Pak Pramono Anung, itu nggak usahlah ngomong seperti ini. Oh, saya tidak akan bermain-main dengan politik agama. Politik agama itu membelah. Saya tuh menilainya gini teman-teman, ini narasi yang harus kita luruskan, yang harus saya sebagai umat yang beragama dan umat Islam ini luruskan. Karena sampai sejauh ini gak ada yang meluruskan. Kalaupun ada yang meluruskan, itu pun pasti akan diasosiasikan dengan figur tertentu atau partai tertentu. Misal mungkin narasi seperti ini mungkin akan identik ditargetkan kepada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, atau kalau sosoknya pasti ke arah sosoknya Anies Baswedan dan pendukungnya atau anak abah gitu kan. Nah, ini narasi seperti ini harus kita luruskan. Jadi politik agama kok memecah belah, padahal mohon maaf lahir dan batin yang namanya Islam itu adalah agama, ajaran yang bicara semua, yang mengatur semua, termasuk politik. Nah, yang benar itu narasinya begini, jangan kotori Islam itu dengan politik yang kotor. Kalau sekedar narasinya begini, kita salah milih pemimpin akan nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah nanti di hari akhirat, di yaumul qiyamah, yaumul mahsyar nanti. Itu narasi yang masih wajar. Itu narasi yang masih betul menurut saya. Satu. Yang kedua, kalau narasinya masih mengatakan, ya kalau kita orang Islam, umat Islam, ya memilih pemimpin tuh yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Memilih pemimpin, carilah pemimpin yang sholat, kata Ustaz Abdul Somad itu, ya, dan sebagainya. Narasi-narasi arahnya tuh pasti ke situ. Pilihlah pemimpin yang taat kepada agama Allah, ya, yang bertakwa,
kepada Allah, pilih pemimpin yang soleh dan soleha. Itu narasi itu masih wajar. Bukan semata-mata narasi yang membelah masyarakat. Boy, bukan begitu. Kalau calon pemimpin yang kita dukung dia adalah orang yang saleh dan salihah, saya hakul yakin insya Allah ya, rekam jejak, track recordnya, perilakunya, akhlaknya pasti bagus. Itu angkot zaman now tuh kayak gitu tuh. Orang gelantung di Grand Max kayak gitu tuh angkot zaman now banget itu. Itu angkot zaman now tuh kayak gitu. Itu angkot zaman now tuh yang depan. Oh, itu. Nah, jadi apa? Kalau calon pemimpin, sosok calon pemimpin yang kita dukung adalah orang yang saleh dan saleha, fa insya Allah akhlaknya pasti baik. Apalagi kalau orangnya sholat, ya, fa insya Allah akhlaknya baik, ya, integritasnya bagus, rekam jejaknya baik, ya kan, bersih, nggak korupsi, itu pasti itu pasti, ya. Jadi kalau narasi seperti itu, ya, itu bukan membelah, bukan juga mempolarize masyarakat, ya. Enggak dong. Dalam Islam itu ada kaidah memilih pemimpin. Banyak banget, kita udah pernah bahas itu kok. Ya, kita udah pernah bahas itu. Ya, tentang kaidah atau kriteria pemimpin yang harus dipilih, didukung oleh umat Islam itu seperti apa. Yang penting apa? Pemimpin itu harus mendatangkan keadilan buat semua, dan harus berlaku adil buat semua. Nggak cuma untuk satu kaum aja. Itu. Karena pemimpin itu pasti lebih utama mengabdi dan dipilih, didukung oleh kaumnya. Kan kita pernah cerita, kita pernah bahas tentang ya ummul qaum. Pemimpin itu akan memimpin, ini walaupun hadisnya itu adalah tentang penunjukan imam sholat ya. Tapi kalau di dalam konteks yang lain, ya ummul qaum itu artinya seorang pemimpin itu berasal dan akan memimpin kaumnya yang dipimpinnya. Orang kafir pasti akan mendukung dan memilih pemimpin kafir. Pasti. Sama halnya. Orang soleh, salihah pasti akan memilih pemimpin yang saleh dan salihah juga. Jadi pemimpin itu tergantung kaumnya. Ya kan, ya ummul qaum itu. Kalau kaumnya kafir, ya pemimpinnya juga pasti kafir. Kalau kaumnya sekuler ya, sekuler, pluralis ya, katanya nasionalis gitu ya, ya padahal ya pasti dari kaum itu yang akan jadi pemimpinnya. Nggak mungkin banget, nggak percaya sama saya. Kalau kaumnya tukang korup, kan, kalau mampus sekuat bola ya. Kalau kaumnya tukang korupsi ya, yang pasti akan jadi pemimpin adalah tukang korupsi. Kalau kaumnya adalah kaum yang tukang begal, pasti yang memimpin adalah tukang begal juga. Tapi kalau kaumnya adalah orang-orang yang ahli sholat, yang pemimpinnya pun juga pasti akan datang dari kaum yang ahlus sholat juga. Nggak cuma sekedar ahlus sholat, ahli silaturahim, ahlul Quran, ahli hadis, ya, ahlus sunnah wal jamaah, itu yang paling penting. Ya, ahli silaturahim, ahlus sadaqah, ahlul infaq, ahlus zakat, dan ahlul khair. Pokoknya pasti akan datang pemimpin yang dari kalangan itu. Kalau kaumnya seperti itu.
Sekarang kenapa kita punya presiden sepanjang ini? Kok banyak amat orang mengatakan, oh presiden kita zalim, presiden kita tidak Pancasilais dan sebagainya. Presiden kita tidak Pancasilais, presidennya tidak mengerti Pancasila. Lawang kaumnya sendiri kagak ngerti Pancasila kok. Ya, yang ngomong itu yang kagak ngerti Pancasila, nuduh presiden kita kagak ngerti Pancasila. Lah sendirinya ngerti Pancasila apa kagak gitu loh. Situ ngerti Pancasila apa enggak gitu loh. Ya, karena kalau masyarakat sudah mengatakan pemimpinnya atau presiden Indonesia tidak ngerti Pancasila, tidak paham Pancasila, lah berarti kaumnya yang tidak ngerti Pancasila. Itu udah pasti. Kan tadi kan, ya kaum itu berlaku. Presiden itu atau pemimpin itu akan memimpin kaumnya dan berasal dari kaum itu. Lah kalau presidennya dituduh nggak ngerti Pancasila, lah kaumnya yang nggak ngerti Pancasila sebenarnya. Nah, iyalah, no debat kalau seperti itu teman-teman. Bagi saya nggak ada perdebatan kalau udah kayak gitu. Karena kita pakai ya umul kaum itu tadi. Ya, pemimpin itu pasti akan datang dari kaumnya. Lihat Ahok. Ahok waktu terpilih jadi Ahok waktu naik jadi gubernur Jakarta gantiin Pak Jokowi, siapa dulu yang diutamakan Ahok? Lah Cina-Cina, kapir-kapir, karesten-karesten. Ya, Cina-Cina, kapir-kapir, karesten-karesten yang nyembah, yang nuhanin pria gondrong berkolor. Sudah berkolor digantung di kayu jati. Sudah digantung di kayu jati, dikutuk pula. Nah ini fakta. Ini fakta ada di dalam Bible, ada gospel lebih tepatnya. Jadi mohon maaf sedikit saya singgung masalah Ratu Entok ya. Ratu Entok itu mengatakan hal yang sebenarnya. Ngapain ditangkap polisi? Ngapain dilaporin ke polisi? Orang bilang, wih Ratu Entok itu ngehina Yesus, ya, mengancam keberagaman umat beragama di Indonesia. Lah, itulah makanya saya bilang itulah resiko kalau menuhankan manusia. Tuhannya gak tahu lah. Yang namanya Jesus Christ, kenapa kok bisa rambutnya gondrong begitu, kulitnya putih, rambutnya pirang? Yang ngenalin itu orang Barat, orang Eropa. Kalau orang Afrika dibilangnya apa coba? Black God, Tuhan hitam, Tuhan hitam. Kalau itu orang Afrika bilang White God, Tuhan putih, Tuhan putih, Tuhan hitam. Nanti apa lagi? Yellow God, Tuhan kuning, Tuhan aja ada warnanya. Ini orang Afrika yang ngomong, bukan saya. Orang Afrika yang nyatakan seperti itu. The Black God, wah Yesusnya kok hitam kali. Itu orang Afrika yang seperti itu. Mereka nggak percaya. Kristen Afrika mana percaya Yesus itu putih. Mereka percaya Tuhannya Yesus itu hitam kulitnya. Kristen Afrika. Jadi apa yang dikatakan Ratu Entok itu ada benarnya juga. Ada benarnya juga, cuma tempatnya yang salah. Tempatnya yang salah. Ratu Entok itu. Kenapa saya bilang tempatnya salah? Lah tahu sendiri kan, Indonesia ini kan ya mohon maaf lahir batin, negara sekuler, negara yang anggap semua agama itu sama.
negara yang menganggap ya semua agama benar. Lah iya. Negara yang menganggap semua agama itu Tuhannya atu, padahal mah kagak. Ya kan? Iya. Coba ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kan artinya satu, tunggal. Ya kan? Satu, tunggal. Ya Tuhan satu siapa? Allah. Ajaran siapa? Ajaran Islam. Gak ada Tuhan, gak ada ketuhanan yang tiga, tuhanan yang banyak, politik. Mohon maaf, waktu itu kan saya pernah bilang, yang namanya Hindu, Buddha, konsep ketuhanannya aja nggak jelas. Mereka nggak ada konsep ketuhanan. Hindu, Buddha, Konghucu nggak ada konsep ketuhanan karena mereka non-teistik. Lah kalau Kristen ada yang Tritunggal, ada yang Oneness, ada yang Unitarian, mirip-mirip dengan Islam. Judaism ada monoteis. Judaism itu monoteis juga, tapi mereka masih ada perdebatan di salah satu malaikatnya itu, yang katanya ada yang mengatakan dituhanin, ada yang enggak, tergantung denom Judaismnya. Kalau Islam mah enggak. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Udah final. Udah final. Nah, kenapa orang-orang benci kali sama Islam? Kenapa orang-orang banyak hujat-hujat caci maki Islam apa itu segala macam? Lah karena mereka ngiri. Mereka ngiri ajaran dan agama mereka kagak diakuin sama Tuhannya. Ajaran agama mereka nggak diakuin sama Allah. Quran surah Al-Imran ayat 19 kan disebut inna dina indallahil Islam. Asbabun nuzulnya adalah untuk melerai perkelahiran orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya bukan itu, ya suku, orang suku Yehuda dan suku Nazaren. Orang oke lah, kita sama-samain aja lah ya. Yahudi dan Nasrani yang mengklaim ajarannya, agamanya benar, dilerai sama Allah. Inna dina indallahil Islam. Kata Allah, agama yang benar di sisi Allah, agama yang sahih di sisi Allah itu adalah Islam. Agama yang dipalidasi langsung oleh Allah itu hanyalah Islam, nggak ada yang lain. Nah, mereka ngiri. Mereka ngiri. Itu loh. Mereka ngiri. Ya, orang pada ngiri. Ya, kenapa ya kok cuman Islam doang yang divalidasi, dibenarkan sama Tuhannya, dengan ajaran kita kok kagak gitu loh. Lah yang lain-lain aja Tuhannya kagak jelas. Ada yang Tuhannya satu lah, ada Tuhannya dua, Tuhannya tiga, ada yang ada Tuhannya banyak, ya, Tuhannya banyak. Ada yang bilang Tuhannya berwujud orang, berwujud laki-laki, berwujud perempuan, berwujud anak kecil, ya. Tadi aja narasi Tuhan dari orang Afrika itu aja deh. Ada Tuhan kulit putih, ada Tuhan kulit hitam, tahu-tahu ada pula the brown god, Tuhan kulitnya coklat, itu orang Afrika tuh yang ngomong kayak gitu. Jadi makanya kalau saya bilang, saya nggak apa-apa dikatain gila, orang saya lagi bikin video tuh. Saya lagi bikin video buat YouTube saya, jadi saya setiap hari bikin YouTube biar produktif gitu. Alhamdulillah sudah hampir 1.700 subscriber saya. Terima kasih ya sudah subscribe. Makanya jadi kalau saya mau bilang ya, jadi kalau dibilang politik agama itu memecah belah, saya rasa
enggak deh ya. Saya rasa jauh politik agama tuh dari membelah-belah masyarakat kayak gitu, enggak lah. Justru mohon maaf gitu ya, kalau orang membajak Islam untuk berpolitik secara kotor, misalkan mengidentikan, oh pokoknya kalau orang Islam, kalau kita ikut apa kata para ulama ya, kita pilih, kita dukung Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Elah pret, saya bilang. Nggak gitu juga caranya kan, gitu loh. Kalau narasinya cuma semata-mata sekedar, ayo kita pilih pemimpin yang bertakwa, beriman, yang soleh, solehah, yang taat kepada Allah, gitu. Itu narasi menurut saya masih wajar. Tapi kalau udah diasosiasikan ke pihak tertentu, apalagi sampai ada ancaman, ya kayak waktu Pilgub 2017 lah, pokoknya yang pilih selain AHY atau Anies kala itu, tepatnya si Anies ya, kala itu, wah langsung dihakimi, kamu ahlun nar, kamu masuk neraka, ini jenazahnya tidak usah dipulasarakan, jenazahnya tidak usah dikafankan, tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, keluarganya nggak usah disantunkan, apa segala macam. Nauzubillah, kalau gue mah itu baru belah, itu namanya teror. Iya, PT juga nggak tahu. Ya, itu namanya teror, nggak boleh seperti itu. Ingat, la ikroha fiddin, tidak boleh ada paksa memaksa dalam beragama. La ikroha fi kulli hal, nggak boleh ada paksa dalam hal apapun, itu tidak boleh, nggak boleh. Makanya jadi ya harapan saya, kalaupun kita perbaiki narasi politik agama membelah itu, ini deh saya mau bilang, politik agama, politik Islam itu tidak membelah selama kita masih pada koridornya. Koridor apa? Kita tidak mengasosiat satu figur atau satu pihak tertentu sebagai yang paling Islam dan figur yang lain atau hal yang pihak lain sebagai pihak yang tidak Islam. Itu nggak boleh. Ya, kayak Pilgub Jakarta 2017 itu nggak boleh, teman-teman. Itu nggak boleh, kawan-kawan. Sangat amat dilarang kalau seperti itu. Nah, makanya jadi buat saya pribadi nih, ini tinggal dikit lagi waktunya habis. Buat saya pribadi, alangkah baiknya jika alangkah baiknya jika narasi politik agama atau politik identitas itu kita perbaiki, dan jangan mengasosiat politik agama dan politik identitas itu hanya kepada Islam aja. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Di mana-mana kalau kita berpolitik itu pasti ada identitasnya. Ada identitasnya. Identitasnya posisi politik, sikap politik, orientasi politik, ideologi politik. Itu namanya identitas politik gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dari hal ini. Jadi politik agama itu nggak membelah, nggak mempolarize.
ya. Yang benar ya, kita berpolitik juga harus membawa hal-hal yang dibenarkan oleh agama, terutama Islam. Oke, jadi mohon dimengerti ya. Ya, terima kasih udah menonton. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya. Thank you for watching. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.